Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Walaupun ini sudah agak siang, tapi biar kita semangat pagi ya. Selamat pagi sekali lagi. Oke, semangat. Saudara, pernahkah saudara beli satu barang yang ya cukup mahal? Apakah itu mungkin sepeda gitu ya? Saya ingat zaman pandemi dulu beberapa orang berbondong-bondong membeli sepeda gitu ya. Terus akhirnya ya karena kita work from home gitu ya, WFH di mana-mana. Terus punya kesempatan sepedaan gitu. Jadi wah itu banyak ya di jalan mulai olahraga, sepedaan gitu ya di mana-mana orang sepedaan. Tapi hari ini udah gak sempat lagi ya, sepedanya nganggur mungkin di garasi gitu ya. Atau saudara itu mungkin bagi kaum ibu itu adalah alat masak tertentu misalnya ya. Beberapa waktu yang lalu sepertinya air fryer itu begitu booming gitu ya. Jadi kayak semua orang beli air fryer gitu. Karena iming-imingnya adalah oh iya kita menggoreng tanpa minyak gitu ya. Wah maka orang berbondong-bondong beli gitu ya. Atau mungkin saudara-saudara mungkin yang lebih muda punya atau mengenakan jam tangan pintar gitu ya. Nah, jam tangan pintar pada beli itu ya, harganya beragam ya. Ada dari yang murah sampai yang mahal gitu ya. Tapi saudara barang-barang itu apa yang kita wah kayaknya pengen nih ya. Kalau sekarang tren belanja online ini kayaknya sudah masuk ke keranjang gitu ya. Udah tinggal di check out gitu ya. Pada waktunya nanti kita akan beli gitu ya. Dan giliran waktu beli, wah barangnya ada datang. Buka aja belum sempet gitu ya. Kita cuman simpen doang gitu ya. Akhirnya saudara barang-barang tertentu itu yang kita beli hanya tersimpan di lemari ya, di garasi atau bahkan mungkin belum kita unboxing, belum kita bongkar dari kotaknya gitu ya. Mungkin saudara kita pikir, sayang gitu ya. Sayang nanti kalau dipakai gitu ya, nanti takut rusak gitu ya. Atau mungkin kita pikir, nantilah kapan-kapan saya mau masak, mau goreng kentang pakai air fryer katanya enak gitu ya. Katanya mengurangi minyak berarti sedikit kolesterolnya mungkin begitu ya. Tapi nanti atau rencana suatu saat itu kayaknya nggak pernah datang gitu ya. Kita nggak pernah juga pakai itu gitu. Atau mungkin ya kita pakai sesekali tapi lebih sering nganggur begitu saudara ya. Atau mungkin itu barang-barang pemberian ya. Pemberian dari saudara kita, dari rekan kita. Kita anggap wah ini barangnya sangat berharga gitu ya. Akhirnya saudara kita enggan mau pakai itu ya. Ya paling disimpan, paling dipajang, jadi hiasan doang tanpa fungsi ya. Fungsinya sebatas ditaruh di lemari itu ya. Ditaruh di lemari kita tahu kita punya barang itu tapi kita gak pernah pakai saudara. Nah saya sendiri pernah ya ngalamin, saya punya beberapa jam tangan pintar gitu ya, smartwatch. Saya beli beberapa gitu ya. Beberapa itu makanya bukan sekaligus saudara ya. Karena perkembangan teknologi itu cepat sekali gitu ya. Wah, setahun berikutnya ada teknologi yang lebih maju lagi gitu. Oh, dulu nggak bisa baca chat, sekarang bisa baca chat. Wah, itu sepertinya memudahkan hidup gitu ya. Ya saya beli yang murah-murah begitu ya, yang berfungsi untuk saya sehari-hari gitu saudara. Jadi saya punya beberapa yang karena teknologinya sudah ketinggalan yang kemarin. Jadi saya beli lagi dengan teknologi yang baru gitu. Saya berpikir ya ini modelnya masih bagus, nantilah dipakai lagi gitu ya saudara. Mungkin ada kesempatan saya bisa pakai lagi. Tapi saudara kita kadang ya seperti saya itu ya. Kita simpan doang gitu ya. Nggak pernah tiba saatnya mau pakai lagi itu kapan, nggak ada gitu ya. Kita mikir-mikir oh oke, mungkin nanti saya kasih ke orang aja kali ya gitu ya. Tapi saudara akhirnya semua itu rusak begitu saja karena kita nggak pernah pakai saudara. Dan betul saudara, waktu saya kepikiran baru-baru ini kepikiran, kayaknya saya punya satu HP nganggur gitu ya. Nah beruntungnya HP-nya nggak rusak gitu ya, saya berikan ke orang masih bisa dipakai gitu. Tapi
semua smartwatch, jam tangan pintar itu yang pernah saya punya, saya pikir, wah ini saya kasihin anak remaja saya deh gitu ya. Kayaknya berguna untuk dia. Begitu dipakai ternyata rusak saudara. Saya kasih lagi, yang ini deh gitu. Ini Ko Randy sudah coba, kamu boleh pakai gitu. Ternyata begitu dipakai rusak. Jadi selama ini setahun dua tahun saya simpan, akhirnya menjadi sampah saudara ya. Rusak karena nggak pernah dipakai. Nah saudara, kadang kita memperlakukan Injil atau kabar baik itu seperti itu saudara. Kita tahu Injil itu berharga. Kita tahu Injil itu menyelamatkan. Kita pernah menjadi satu momen di dalam hidup kita. Kita bertobat. Dan kita tahu Injil itu membawa kehidupan kekal. Bukan hanya bagi kita tetapi bagi orang lain juga. Tapi saudara kita tidak pernah membagikannya. Kita tidak memakainya di dalam keseharian kita. Saudara, Injil bisa kita pakai loh di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bukan hanya tunggu kesempatan, itu ada orang yang belum percaya, nanti kita injili, tidak saudara. Tetapi Injil itu seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita diem, mungkin karena kita ngerasa saya belum layak lah gitu ya. Saya belum bisa berkata-kata membagikan firman Tuhan gitu ya. Mungkin kita malu saudara, kita malu, kita nggak berani, kita merasa ya saya nggak pintar gitu ya di dalam berkata-kata membagikan Injil atau firman Tuhan. Atau mungkin kita berpikir, ya Tuhan hidup saya hari ini ya saya belum sempurna gitu ya. Saya juga belum bisa mengasihi dengan sempurna, saya juga belum bisa mengikuti Tuhan dengan sempurna. Jadi ya bagaimana saya bisa bersaksi gitu ya. Nantilah itu nanti gitu ya. Tapi itu menjadi seperti barang yang nantilah kita pakai, nantilah kita menginjili, nantilah, nanti dan nanti. Tapi gak pernah datang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus gak menunggu kita itu sempurna dulu hidupnya gitu ya. Untuk dia itu memerintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita jujur bertanya. Apakah Injil itu jadi barang yang mahal, yang disimpan di lemari iman kita, itu jadi pajangan saja, tidak pernah kita pakai, tidak pernah kita bagikan? Atau Injil itu menjadi kekuatan yang mengubah hidup kita hari lepas hari. Kita hidupi, kita bagikan di dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita membuka Roma. Kitab Roma pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 16 sampai 17. Roma pasal pertama, ayat 16 dan 17. Mari saudara menyimak. Bagi saudara yang memegang terjemahan baru 1, bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Bagi yang saudara membaca terjemahan baru 2, mari saya ajak saudara-saudara membacanya dengan bersuara. Bersama-sama dengan saya. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam bagian ini, dia tidak hanya mengatakan bahwa Injil itu hanya sebuah kabar baik gitu ya. Kita suka ya punya sebuah kabar baik. Misalnya kita tahu ada obat tertentu atau dokter tertentu. Wah ini obatnya mujarab sekali. Wah ini dokternya baik sekali ya, memberikan nasihat-nasihat, menolong kita, sarannya sangat baik gitu ya. Atau kita mungkin yang paling mudah adalah kita makan sesuatu di restoran tertentu yang ini enak gitu ya. Nah itu kabar yang baik. Tapi saudara,
Paulus mengatakan Injil itu bukan hanya sebuah kabar baik, sesuatu yang enak untuk dinikmati, sesuatu yang berhasil, yang mujarab. Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kata dunamis yang dipakai Paulus itu seperti kata dinamit gitu ya. Apa sih dinamit? Itu bahan peledak gitu ya. Sesuatu yang memiliki power, sesuatu yang memiliki kuasa. Jadi Paulus mengatakan ini kekuatan Allah, ini kuasa Allah. Injil bukan sekadar hanya kata-kata. Injil adalah kekuatan yang hidup, kuasa yang menyelamatkan, mengubahkan, memerdekakan kita. Dan saudara, kekuatan ini berlaku bagi semua orang yang percaya. Tanpa membedakan ras, tanpa membedakan latar belakang, usia saudara, saudara suku apa, ini berlaku bagi semua orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan ya. Ini berarti setiap kita, ini adalah tugas setiap orang percaya. Saya tahu ini hal yang klasik, hal yang klise, terdengar ya kita sudah tahu ya Injil kita harus bagikan gitu ya. Ini bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tugas para majelis, para pengurus, aktivis-aktivis. Tapi saudara, ini adalah panggilan bagi kita setiap orang percaya. Saudara yang sudah 1 tahun percaya, 2 tahun percaya, atau 30 tahun percaya, atau seumur hidup saudara sudah percaya sama Tuhan Yesus. Ini tugas kita semua saudara. Dan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat, saudara, ini bukan karena hebatnya kita. Ini bukan karena kita sudah lama belajar, ini karena kita sudah lama ikut Tuhan Yesus, bukan. Tetapi karena Injil adalah kekuatan atau kuasa Allah itu. Kita perlu ingat bahwa Injil itu bukan tentang soal kesaksian kita yang mampu mengubahkan. Tetapi Allah, kekuatan Allah yang mengubahkan orang lain, yang mengubahkan manusia. Nah, saudara, ada terjemahan yang berbeda ya. Kalau saudara membaca terjemahan baru 1, kemudian tadi di dalam responsoria kita juga membaca terjemahan baru 2. Ada kalimat aku tidak malu terhadap Injil. Nah, ini di terjemahan baru 1 tidak muncul kata ini gitu ya. Nah, saudara, kalau di bagian Alkitab lainnya ya, Paulus itu menggunakan kata yang sama. Malu, aku tidak malu gitu ya. Misalnya Paulus itu mengatakan gini, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, ketika Paulus menyampaikan apa yang dia percaya, dia mengatakan aku tidak malu. Atau ketika dia menasihati Timotius, Paulus itu berkata, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Atau ketika di dalam suratnya dia menyebut Onesiforus, Paulus itu mengatakan Onesiforus itu tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Nah saudara, malu di dalam ayat ini, ayat yang barusan kita baca ini bersifat positif saudara. Agak berbeda dengan pemakaian di tempat lain gitu ya. Kenapa saudara? Karena di sini orang percaya diingatkan. Setiap orang percaya menjadi sadar bahwa hidup lamanya itu adalah kebodohan. Kebodohan yang membawa kepada kematian. Justru ini malu yang positif saudara. Karena ini mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan hidup lama kita. Nah saudara, lebih jauh lagi, Paulus mengatakan tidak malu akan Injil dengan mengklaim bahwa Injil itu menyingkapkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang muncul dari kesetiaan. Kesetiaan Allah memelihara janji-janjinya. Dan kemudian dari janji-janji itu maka muncullah iman kepada Allah yang setia itu saudara. Dan akhirnya saudara, Paulus itu dengan berani dia mengutip Habakuk ya. Kalau kita melihat ayat referensinya begitu ya. Habakuk 2 ayat 4 yang mengatakan tetapi orang benar akan hidup oleh iman atau oleh percayanya. Jadi saudara, kebenaran Allah itu adalah kekudusan Allah yang diwujudkan di dalam aksi, di dalam tindakan saudara. Allah yang kudus itu dia mengikat perjanjian dengan umat Israel supaya umat Israel itu menjadi umat kepunyaannya dan ia menjadi Allah mereka.
Nah, apa yang kita baca di dalam Roma pasal 1 ini dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara, ini secara harfiah itu berarti bertolak dari iman, faithfulness, kesetiaan menjadi iman yang adalah percaya, faith. Saudara, di bagian ini kita bisa memahami bahwa kita itu bisa setia karena Allah itu terlebih dahulu setia kepada kita. Kita hari ini punya iman karena lebih dulu Allah itu setia kepada kita. Allah itu setia memelihara janjinya dan menunjukkan menepati janjinya. Jadi saudara, hanya kesetiaan Allah saja yang menjadi dasar bagi kita, bagi setiap orang percaya. Untuk kita itu yakin teguh bahwa iman kepada Yesus itu akan menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Sehingga kita tidak perlu malu saat kita menghadapi penghakiman di hadapan Allah Sang Raja itu kelak. Tapi saudara, pertanyaannya hari ini, banyak orang Kristen yang malu berbagi karena takut gitu ya. Takut dianggap, wah kamu orangnya fanatik ya kepada Kristen gitu ya. Atau kita tuh malu bersaksi karena itu tadi ya, merasa hidup kita itu belum pantas. Kita kerap kali gagal. Atau saudara, kita diam saja, yang lebih parah lagi, karena kita tidak yakin bahwa Injil itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Kita gak pernah mengalaminya, saudara. Saudara, apa yang kita bisa lakukan itu ya? Misalnya saudara ada seorang rekan kita ya bertanya gitu ya. Dia melihat bagaimana kehidupan kita. Kamu kok sabar banget sih menghadapi penderitaan? Kamu kok sabar banget sih menghadapi kesulitan? Saudara, kita bisa mulai menjawabnya gitu ya. Bukan kita mau merohanikan segala situasi, enggak ya. Tapi kita bisa membagikan, iya, saya percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali. Saya pegang janjinya Tuhan, dan itu yang menguatkan saya hari ini. Saudara, itu sederhana. Itu sesuatu yang kita bisa kok katakan kepada orang-orang lain yang enggak percaya. Ataupun mungkin orang percaya sekalipun ya. Orang percaya sekalipun tetap membutuhkan Injil. Mereka perlu dikuatkan, saudara. Injil itu bisa terlihat lewat cara kita itu merespon hal-hal sederhana sehari-hari. Lewat bagaimana caranya kita merespon penderitaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara pandang kita kalau kita menghadapi kesulitan. Itu bisa menjadi pintu kita membagikan Injil lebih dalam lagi kepada saudara-saudara kita. Saudara, berbagi tentang iman itu enggak harus melewati khotbah gitu ya. Enggak harus melewati diskusi teologi gitu ya, bahas ayat tertentu. Tidak, saudara. Kadang justru di dalam bagaimana kita menanggapi kesulitan-kesulitan hidup. Ketika kita itu bisa tetap berharap. Ketika kita itu tetap percaya. Ketika kita itu tetap bersyukur. Orang lain bisa melihat bahwa ada kuasa yang menopang kehidupan kita. Dan saat kita berani menjelaskan gitu ya, ketika orang itu bertanya-tanya, apa sih yang buat kamu tetap kuat? Dan ketika kita berani menjelaskan, iya saya percaya kepada Yesus. Kekuatan datang dari Tuhan yang sudah mati bagi saya, Tuhan yang sudah menebus saya. Disitulah saudara mulai bisa membagikan Injil. Yang kedua, saudara, kita perlu mengalami kasih Kristus itu ya secara pribadi, saudara. Saya mau mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi. Kita baca dari Efesus. Mari kita membuka Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 21, saudara. Efesus pasal 3, ayat yang ke-16 sampai 21. Mari kita membaca bersama-sama. Mungkin ada perbedaan sedikit, tidak apa-apa ya, antara terjemahan baru 1 dan 2. Saya membaca terjemahan baru 2. Mari kita sama-sama membaca. Aku berdoa supaya ia,
menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita perhatikan ya di dalam doa Paulus bagi jemaat Efesus ini. Paulus itu memohon kepada Allah agar hati jemaat Efesus itu, mereka itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan mereka sungguh-sungguh mengalami kasih Allah itu, kasih Kristus itu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih dan dapat mengenal kasih itu melampaui segala pengetahuan. Saudara, memahami kasih dan mengenal kasih itu, dengan kata lain itu mengalaminya di dalam kehidupan saudara. Karena hanya dari pengalaman pribadi akan kasih itu saudara, kita itu bisa menjalani hidup sebagai terang. Kalau kita belum mengalami kasih itu, kalau kita tidak pernah mengalami kasih itu, kita tidak bisa memancarkan terang. Saudara, jemaat Efesus hidup di dunia yang gelap, dunia yang menekan mereka, dunia yang penuh penderitaan, dunia yang penuh kekhawatiran. Sama saudara, seperti orang Kristen hari ini, kita hidup di dalam dunia yang gelap, penuh kekhawatiran di mana-mana, tekanan, baik itu ekonomi, baik itu tekanan mungkin melalui pekerjaan kita, melalui studi saudara, ataupun itu di dalam keluarga saudara. Saudara, jemaat Efesus dipanggil bukan hanya untuk tahu tentang Injil, tahu tentang Yesus, tetapi untuk menghidupi dan membagikannya di tengah-tengah lingkungan mereka yang gak bersahabat. Terus saudara, dari doa Paulus ini kita tahu bahwa kuasa untuk kita bersaksi itu bukan berasal dari kemampuan diri kita, melainkan dari pengalaman bersama dengan Kristus. Pengalaman kasih Kristus yang mengubahkan kita dan tentu saja dikuatkan oleh Roh Kudus. Saudara, tanggal 24 Mei 1738, seorang hamba Tuhan bernama John Wesley, Bapak Gereja Metodis. John Wesley adalah seorang pendeta dari gereja Anglikan. Dia seorang yang sangat rajin di dalam pelayanan dan disiplin rohani. Pada hari itu dia menghadiri saudara sebuah pertemuan kecil di jalan Aldersgate di London. Saudara, Wesley bukan orang sembarangan ya hari itu. Dia mendirikan sebuah kelompok Holy Club gitu ya di Oxford. Mereka bersama-sama melakukan disiplin di dalam doa, puasa, membaca firman Tuhan dan berbuat amal saudara. Dan pada suatu ketika Wesley pergi menjadi misionaris ke Amerika. Dia mau memberitakan Injil kepada suku asli di sana, suku Indian, begitu ya saudara. Dan di dalam catatan harian Wesley di dalam perjalanannya dia menulis, aku pergi ke Amerika untuk mempertobatkan orang-orang Indian itu. Tetapi siapa yang akan mempertobatkan aku? Saudara, di dalam buku harian itu Wesley mengaku, dia kerap kali bergumul dengan rasa takut akan kematian, takut akan penghakiman. Karena dia merasa belum benar-benar diselamatkan oleh iman kepada Kristus itu. Dan saudara, malam itu di Aldersgate, ketika waktu itu ada seseorang yang membacakan sebuah pengantar dari Martin Luther terhadap surat Paulus kepada jemaat di Roma. Seorang yang membaca itu sampai kepada bagian tentang iman kepada Kristus
yang membawa pembenaran dan keselamatan. Di momen itulah saudara, Wesley menulis di dalam buku hariannya, ada kalimat yang sangat terkenal. I felt my heart strangely warm. I felt I did trust in Christ, Christ alone for salvation. And an assurance was given me that he had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death. Singkatnya, saudara, pada saat itu Wesley mengatakan, hatiku terasa hangat. Itulah momen saudara di mana Injil itu bukan hanya sekedar teori atau doktrin, tetapi kuasa Allah yang dialami di dalam kehidupannya secara pribadi. Injil itu menjadi hidup saudara, dan sejak hari itu hidup John Wesley berubah. Wesley tidak hanya hidup di dalam Injil, tetapi juga membagikannya dengan semangat. Semangat yang membara ke seluruh penjuru Inggris, bahkan dunia. Dan hari ini Gereja Metodis adalah salah satu denominasi yang terbesar di dunia, saudara. Saudara, banyak orang sebenarnya bisa menjelaskan Injil, tetapi belum tentu pernah disentuh oleh kasih Kristus secara pribadi, oleh Injil itu. Kasih Kristus bukan hanya untuk sekedar kita pelajari saudara, tetapi untuk kita alami, untuk kita doakan. Di dalam pengampunan kita, di dalam proses kita memulihkan luka-luka batin kita, itulah yang kita harusnya saksikan, itulah yang harusnya kita alami saudara. Kasih Kristus itu mengubahkan kita. Saudara, seorang jemaat pernah bercerita kepada saya tahu seorang ibu ini pernah gagal saudara di dalam pernikahannya. Dan kini dia ada di dalam pernikahannya yang kedua bersama suami dan keluarganya yang baru begitu ya saudara. Dia menceritakan bagaimana pengalaman kehidupannya dan bagaimana Tuhan itu tidak menyerah kepada dia meskipun dia jatuh. Saudara, ibu ini dengan kesadaran dan tentu berbekal pengalaman bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya, dia mulai mengambil peran di dalam kelompok kecil gitu ya. Dia mulai terlibat di dalam kelompok-kelompok kecil, dia menjadi mentor untuk anak-anak muda dan membiarkan Allah bekerja melalui kesaksian dirinya. Saudara, ibu ini mungkin tidak sempurna, tetapi kegagalan itu bisa menjadi cara, bisa menjadi jalan untuk memberitakan Injil, untuk mengubahkan kehidupan orang lain. Saudara, apa hal-hal yang biasa yang kita miliki dalam kehidupan kita? Kita bisa menjadikan waktu-waktu teduh kita, perenungan kita pada firman Tuhan yang kalau kita ikuti setiap hari disiplin rohani, itu bukan hanya menjadi sekadar rutinitas biasa saudara, tetapi momen untuk kita mengalami Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita minta Roh Kudus itu menghangatkan hati kita setiap hari. Yang terakhir saudara, kesaksian kehidupan kita. Ini adalah salah satu metode yang terbaik di dalam kita menyampaikan Injil. Saudara, zaman ini adalah zaman di mana itu orang lebih mudah percaya kepada tindakan kita ya daripada sekedar kita mengatakannya. Orang perlu bukti. Mana sih? Apa buktinya? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu juga melakukannya? Begitu ya saudara. Dunia nggak butuh lebih banyak lagi kata-kata rohani. Tetapi dunia butuh teladan hidup yang dipenuhi kasih dan kebenaran Injil saudara. Kita mungkin gak semua dipanggil berkhotbah di mimbar atau ahli di dalam menyampaikan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka bagi sesama kita. Dunia menilai siapa Yesus itu bukan dari khotbah pendeta saudara. Mereka hari ini tidak ke gereja gitu ya. Ada banyak orang percaya yang tidak pergi ke gereja. Mungkin saudara bisa bawa mereka kalau ada KKR pergi ke gereja, tapi berapa persen sih saudara? Dunia hari ini melihat siapa Yesus itu bukan dari khotbah mimbar, tetapi dari hidup kita saudara. Kalau kita bicara tentang Yesus itu pengampun, tetapi kita mudah marah.
Kita pendendam, kita benci kepada orang lain. Ya orang sulit percaya, bagaimana orang mau percaya kepada Injil ketika cara hidup kita tidak berpadanan dengan Injil itu saudara. Apa yang bisa kita lakukan saudara di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita ya. Saudara, di dalam keluarga kita, hidup kita bisa menunjuk kepada Injil. Bagi siapa? Bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi anggota keluarga yang lain. Gitu ya, seperti tadi saya sudah katakan, Injil itu bukan hanya bagi orang yang belum percaya, tetapi bagi orang percaya kita butuh Injil setiap hari saudara. Saudara, di dalam keluarga kita Allah itu bermaksud supaya pemberitaan Injil itu terjadi di rumah tangga Kristen. Ketika orang tua itu membesarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di tempat kerja misalnya saudara, ya, kejujuran kita, integritas kita, ketepatan waktu kita, itu bisa menunjukkan Injil kepada rekan-rekan saudara-saudara kita. Relasi persahabatan yang kita bangun bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya, itu dibangun dengan otentik, tanpa pernah kita pamrih kepada mereka. Itu seperti kita sedang menginvestasikan hidup kita sungguh-sungguh buat mereka saudara. Tapi saudara, kita bisa bersahabat dengan orang yang gak percaya dengan alasan kita mau menginjili, tapi kita gak pernah ngomong soal Injil. Kita gak pernah memberikan kesaksian Injil. Saudara, kita perlu membicarakan iman kita. Atau misalnya di dunia maya ya, di medsos kita punya etika ya, menggunakan medsos kita yang bisa menjadi kesaksian tentang Kristus. Kalau saudara adalah orang yang suka forward gitu ya, meneruskan berita yang belum tentu dicek kebenarannya ya, dari satu grup ke grup lain gitu ya. Wah ini bagus nih, saya mau bagikan. Ternyata itu berita hoax, itu berita yang gak benar. Nah gimana orang mau percaya kalau kita mau memberitakan Yesus, kalau kita aja sering membagikan hoax-hoax gitu ya. Atau berita-berita yang belum kita pastikan kebenarannya. Saudara, itu etika menggunakan media sosial. Kita bisa pakai untuk kita menjadi kesaksian tentang Kristus. Dan lain sebagainya saudara. Nah tapi saudara, meskipun demikian kita harus berhati-hati ya. Bahwa kita itu gak boleh mereduksi Injil atau mengurangi Injil menjadi sekedar pengalaman rohani atau pengalaman pribadi kita. Apa yang kita tawarkan kepada dunia itu lebih daripada sekedar nasihat yang baik. Apa yang kita tawarkan kepada dunia itu bukan cuman program kehidupan yang baik. Bukan cuman nasihat finansial, ya bagaimana cara mengatur keuangan. Kita bukan sekedar memberikan standar moral bagi dunia ini saudara. Satu hal yang kita gak boleh negosiasikan ya, bahwa gereja, orang percaya, menawarkan perjumpaan yang nyata dengan Tuhan yang nyata. Saudara, tujuan kita bukanlah membagikan sesuatu yang berguna bagi kita. Tetapi mengajak dunia itu untuk menyembah Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Saudara, inti iman Kristen bukanlah pengalaman pribadi kita. Tetapi wahyu Allah, Injil itu. Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada dunia. Tapi saudara, wahyu Allah ini adalah wahyu yang nyata. Wahyu yang terpancar di dalam pengalaman pribadi kita yang kuat saudara. Sehingga kita bisa menemukan bahwa kita sedang tenggelam di dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Jadi saudara, kita jangan berhenti sampai kepada hidup yang baik saudara. Tentu kita harus kejar hidup yang baik, bukan karena kita mau mendapatkan keselamatan, tetapi demi kita memberitakan Injilnya. Saudara, orang yang baik belum tentu memberitakan Kristus. Oleh karena itu jangan pernah berhenti kepada perbuatan baik. Kita perlu menjelaskan bahwa kebaikan kita itu berasal dari kasih Tuhan, karya penebusan Kristus. Misalnya saudara, kita bisa menggabungkan kesaksian pribadi kita, ya, pengalaman pribadi kita, bagaimana Tuhan itu mengubahkan, bagaimana Tuhan itu menolong kehidupan kita, dengan berita bahwa Yesus itu sudah mati bagi saya.
orang yang berdosa yang seharusnya saya ini binasa. Yang terakhir saudara, terakhir sekali ya. Bagaimana kita menghidupi dan membagikan Injil itu saudara. Saya membagikan tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama saudara, kita belajar, kita mulai mengizinkan Roh Kudus itu memperbarui kita hari setiap hari, ya, hari lepas hari. Melalui apa saudara? Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan-perenungan kita. Bukan hanya tahu teori, tapi kita mengalami, kita merasakan kasih Kristus lewat firman, lewat doa-doa kita. Mari saudara kita tumbuh, yang kedua kita tumbuh di dalam kasih. Kita tumbuh di dalam kepekaan. Kita peka melihat situasi kita. Jadilah pribadi yang penuh kasih saudara. Karena kasih yang nyata itu membuka jalan bagi kesaksian Injil. Yang ketiga saudara, mari kita melihat peluang. Dan kita ambil kesempatan itu. Jangan malu menjadi saksi. Mulai dari hal yang sederhana saudara, kita membagikan pengalaman pribadi kita mendengarkan orang lain, kita melayani dengan kasih, atau mungkin kita sekedar hadir bagi orang lain. Hari ini banyak orang mengalami kesepian, tidak ada orang yang mau dengar mereka. Tapi mari kita hadir bagi mereka. Supaya apa saudara? Supaya itu menjadi jalan kita bisa bersaksi tentang siapa Yesus. Dan yang terakhir saudara, kita percaya bahwa Allah itu sanggup memakai kehidupan kita. Meskipun kita terbatas, meskipun kita lemah, meskipun kita itu gak bisa menjelaskan seperti berkhotbah dengan baik begitu ya. Efesus 3 ayat 20 yang tadi kita baca. Di sana dicatat, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan saudara. Saudara doakan agar ada kesempatan-kesempatan untuk kita berbicara tentang Yesus kepada orang lain yang belum percaya. Dan mulailah kita mengambil kesempatan, mengambil peluang itu. Saudara, Injil bukan hanya sekedar ajaran Kristen, tetapi itu kekuatan yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Bukan hanya untuk didengar hari ini, hari Minggu saudara. Tetapi untuk dihidupi dari hari Senin sampai hari Sabtu, sampai kembali Minggu lagi. Bukan hanya untuk disimpan, tapi dibagikan. Dengan perkataan kita, dengan aksi kita, dengan tindakan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, kita menjadi pribadi yang mengalami kasih Kristus secara nyata. Karena Tuhan kita nyata. Biarlah kita dikuatkan oleh Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan kita. Dan biarlah kita terus memberitakan Injil lewat hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, di dalam amanat agung-Mu, Engkau memerintahkan kami semua untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk menjadikan segala bangsa murid-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, di dalam kehidupan kami kerap kali ini menjadi hal yang klise, hal yang biasa. Atau kami pikir nanti belum saatnya kami lakukan. Mari Roh Kudus, hari ini Engkau yang tinggal di dalam hati kami, mendorong kami. Untuk kami mengalami kasih Kristus itu di dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami alami itu mulai kami bagikan Tuhan. Mulai kami bagikan di dalam bagaimana kami berinteraksi dengan orang lain, orang-orang yang belum percaya, atau bahkan sesama saudara kami seiman. Biarlah Injil itu, kabar baik itu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang tidak terpisahkan. Tuhan tolong kami, ajar kami, beri kami kepekaan, supaya kami hidup berpadanan dengan Injil itu. Dan sungguh-sungguh memakai setiap kesempatan untuk menyaksikan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak sempurna, tetapi kami tahu Engkau pakai kami yang tidak sempurna ini menjadi alat Tuhan supaya orang-orang berjumpa dengan Engkau,
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.